Sejak titik itu saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya sulit beraktivitas apapun. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Kenapa tiba-tiba saya nggak bisa bergerak, angkat tangan, dan saya nggak bisa tidur berhari-hari karena tiap malam saya merasakan kesakitan. Sakit yang saya rasakan adalah di setiap sendi tubuh saya. Tiba-tiba dibilang nggak bakalan punya anak, sakit ini tidak bisa sembuh seumur hidup. Saat saya sakit itu silent, Tuhan diam. Jadi saya tidak tahu maunya Tuhan apa dalam hidup saya saat ini. Satu titik di kamar saya bertanya, Tuhan, saya dosa apa ya? Apakah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupanmu itu karena dosa atau karena Tuhan mengasihimu? Shalom sahabat solusi, perkenalkan nama saya Cindy. Saya sekarang berusia 35 tahun. Sekarang saya ibu rumah tangga, mempunyai seorang anak dan satu orang suami tentunya. Tuhan izinkan sesuatu berbeda terjadi dalam rumah tangga kami. Saya tuh awalnya memang lemah di lambung. Sering beberapa kali lah masalah dalam pencernaan karena mungkin pola hidup ya sama pola makannya nggak benar. Akhirnya sepanjang situ didiagnosis terus radang usus berkali-kali. Rasa yang saya rasakan itu sakit banget di bagian perutnya seperti cengkraman dan melilit. Tapi ketika namanya apa ya, kolonoskopi kalau nggak salah, nggak ada apa-apa di ususnya, it's okay, nggak ada apa-apa. Darah selalu hasilnya ada peradangan, tapi dokter mencari ini radangnya di mana, tidak ketemu. Terus itu dicari berhangsur kurang lebih hampir 1 tahun 3 bulan dari situ. Itu saya di kantor gak kuat, lemes banget. Tiba-tiba saya lemes semua. Gak kuat berdiri. Kaki, tangan, semua sendi, semua lemes. Sakit banget semuanya, badan tuh rasanya sakit banget. Bingung kan teman-teman kantor, kenapa kamu biasa sehat-sehat? Kamu gak apa-apa? Yaudah saya izin pulang, saya gak kuat, lemes banget. Itu satu titik saya naik taksi, waktu itu pulang saya sampai nggak kuat, saya sampai glosor di bawah. Pulang masih aman, suami masih bekerja, belum tahu keadaan saya. Sejak titik itu saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya sulit beraktivitas apapun, makan susah, dan itu merupakan titik saya sangat gimana ya, saya merasa kenapa semuanya menjadi seperti ini, kenapa tiba-tiba saya nggak bisa bergerak, angkat tangan, dan saya nggak bisa tidur berhari-hari karena tiap malam saya merasakan kesakitan. Sakit yang saya rasakan adalah di setiap sendi tubuh saya. Akhirnya dari situ dicek dan hasilnya borderline, di mana dokternya tidak bisa tegak mendiagnosis bahwa saya positif autoimun atau tidak, tapi dia lebih menyarankan saya untuk memperbaiki pola hidup saya, di mana nggak boleh terlalu capek lagi. Mungkin saya saat itu sudah sangat amat kecapean, kondisi fisiknya tidak baik. Disitulah karena saya sakit, sulit bangun dari tempat tidur, sulit semuanya suami saya yang membantu saya makan, semuanya saya off dari pelayanan saya, dari pekerjaan saya, semuanya tiba-tiba off, di mana semua orang mencari saya, kemana Cindy kok hilang. Satu titik di kamar saya bertanya, Tuhan, saya dosa apa ya? Saya kepikiran gitu, kenapa seperti ini gitu. Saya kepikirannya langsung dosa apa ini, saya melakukan apa nih? Kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini? Tapi kembali lagi ketika saya berdoa, apakah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupanmu itu karena dosa atau karena Tuhan mengasihimu? Itu saya renungin lagi. Gak mudah Tuhan, saya bilang tuh saya gak bisa bangun dari tempat tidur saya. Terus di mana di saat itu juga kondisi keuangan kami tidak baik-baik saja sahabat solusi. Uang kami banyak sekali habis untuk pengobatan, di mana semua planning dana yang digunakan untuk membeli rumah, untuk membeli kendaraan, semua itu terpakai sehingga planning kami untuk tahun itu, semua tuh seperti diintervensi tuh, seperti berantakan, dan itu tidak mudah. Suami saya cukup
tertekan dari segi finance, tapi puji Tuhan nih kami tetap saling menopang. Dia tidak meninggalkan saya, suami saya tidak meninggalkan saya, tapi malah dia belajar banget ingin mengetahui sakit saya sehingga bisa support saya. Jadi saat itu kami hadapi semuanya bertiga sama Tuhan Yesus ya. Sama Tuhan Yesus kita hadapi, kita tetap di situ. Saya merenung setiap harinya. Saya bergumul, saya doa tuh harus bagaimana ini, saya gimana menghadapi sakit yang dokter bilang sakit ini tidak bisa sembuh seumur hidup. Nah, dibilang kayak gitu kan, waduh ya gimana ya, nggak usah dipikirkan kata dokter. Puji Tuhan saya bertemu dengan dokter yang support juga, dan saya percaya Tuhan pertemukan dengan dokter yang benar-benar membantu kami saat itu, di mana beliau bilang ya menyarankan lebih baik saya juga berhenti bekerja biar kamu juga tidak tertekan, kamu fokus kepada kesehatan kamu dan pemulihan kamu. Dokter menyarankan kami juga saya periksa ke Obgyn juga, takutnya ada sesuatu juga di kandungan. Ketika dicek katanya ada PCOS dan endometriosis kata dokter. Dan setelah itu dokter juga bilang katanya Anda akan sulit untuk memiliki keturunan karena harus terapi hormon lah, terapi ini dan terapi itu, dan itu waktunya cukup lama dan itu pun belum tentu bisa dapat keturunan. Itu titik kedua lagi saya sedih lagi nih, bagaimana Tuhan udah didiagnosis autoimun, tiba-tiba dibilang nggak bakalan punya anak, padahal ini baru rumah tangga. Waduh, kembalilah itu kami bergumul lagi, saya sering nangis, dan suami saya juga saat itu dalam kondisi mulai mengeraskan hatinya karena sudah sekian lama mendampingi saya sakit. Dia juga mulai mengandalkan diri sendiri, saya harus cari uang pokoknya karena biaya pengobatan saya tidak ringan, cukup tinggi. Mesbah keluarga kami mulai tidak benar, di mana ketika suami istri tidak bersepakat dalam doa dalam rumah tangga, sahabat solusi tahu sendiri kan bahwa ya tidak akan terjadi berkat juga dalam rumah tangga itu. Sampai satu titik suami saya sudah merasa menyerah, aku tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya menyalahkan diri sendiri dengan sakit saya. Saya belum berdamai saat itu, saya belum berdamai dengan sakit saya. Saya belum merasa kenapa Tuhan ini harus jadi bagian dalam hidup saya. Pada saya melayani Tuhan, saya ikut Tuhan, saya sudah mengerjakan sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Yang biasanya ketika saya berdoa, saya dapatkan peneguhan dan lain-lain. Saat saya sakit itu silent. Tuhan diam. Jadi saya tidak tahu maunya Tuhan apa dalam hidup saya saat ini. Satu titik subuh-subuh saya lihat suami saya benar-benar berlutut di hadapan Tuhan, di mana suami saya tuh orangnya nggak bisa nangis. Saya lihat dari jauh, saya cuma bilang thank you Tuhan. Proses ini membawa suami saya mengandalkan Tuhan kembali. Saya bilang, saya juga doa di kejauhan lah ya, suami saya di sana, di ujung saya doa. Entah iman bangkit dari mana, saya juga memutuskan diri untuk saya berdamai. Oke, saya menerima kondisi saya. Kalau saya harus hidup dengan sakit ini, oke Tuhan, kalau bukan waktunya Tuhan, tidak akan ada jalan. Setelah satu titik kita benar-benar berserah, bukan menyerah ya, kita berserah karena kita tidak mampu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, udah nggak tahu udah obatin kesana kemari tapi nggak sembuh dan harus seperti ini bagaimana. Dan akhirnya satu titik suami saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saat itu pulihlah semuanya, di mana di situ kesepakatan penting dalam rumah tangga. Ketika kita sepakat dalam iman kita, sepakat dalam roh kita, ketika kita satu, ketika kita united dalam roh bersama suami kita dalam sebuah keluarga, baik itu ayah, ibu dan anak, di situ pasti perkenanan Tuhan dan berkatnya akan Tuhan curahkan. Suami saya bangkit dari situ, saya peluk, yuk doa bareng-bareng, udah doa bareng, oke. Lanjutlah hidup kami, tibalah di hari ulang tahun saya. Tiba-tiba saya makan, tidak bisa mual. Suami saya curiga, kenapa? Nggak tahu dari mana tiba-tiba cek test pack
dan saya hamil, sahabat solusi. Tapi saya tahu ketika kita kembali ke Tuhan, Tuhan akan bukakan pintu mukjizat. Di situ kami cek ke Opjin, dan ternyata betul sudah ada janin di dalam kandungan saya, dan itu tepat di hari saya ulang tahun. Dan saya merasa itu bukan kebetulan, dan saya merasa itu Tuhan sudah rancangkan, di mana itu menjadi kado bagi saya untuk saya bangkit bahwa I'm okay, nggak apa-apa dengan sakit ini. Yuk bangun dan berjalan, bangkit lagi, hidupmu nggak berhenti di sini, lanjutkan kembali hidupmu. Dari situ dokter bersukacita sekali, dia bilang lupakan sakitmu katanya. Ini Tuhan buka jalan untuk kesembuhan katanya. Udah fokus kepada anakmu dan janinmu. Sudah, ibu nggak usah minum obat lagi pereda nyeri dan lain-lain. Stop dari situ karena sudah ada janin. Dari situ berangsur pulihlah. Saya sembuh tanpa rasa sakit apapun. Dan setelah itu, puji Tuhan selama usia anak saya 1 sampai 3 tahun, saya sehat, tidak merasakan sakit apapun. Tapi entah kenapa saya tidak tahu di saat anak saya usia 3 itu, tiba-tiba saya merasakan gejala yang sama dengan sebelumnya yang saya rasakan. Nyeri hebat di sekujur tubuh saya kembali datang. Yang jelas ketika itu datang, hati saya sudah Tuhan izinkan siapkan sebelumnya ketika saya mengalami yang menyalahkan diri sendiri, tidak menerima. Kalau sekarang saya sudah mulai bisa menerima. Hati saya menerima saat itu dengan tenang, dengan kondisi yang memang hasilnya positif, kuat. Autoimun yang saya alami adalah autoimun Sjogren. Tapi setelah itu akhirnya dokter memutuskan bahwa saya harus menjalani pengobatan. Oke lah, kita taat, kita percaya mukjizat Tuhan itu tidak harus kesembuhan yang instan, tapi Tuhan juga memperkenalkan di mana ada kesembuhan progres, di mana kita beriman mengerjakan sesuatu, Tuhan juga mengerjakan kesembuhan lewat tangan-tangan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Pasti sembuh meskipun nggak tahu itu waktunya kapan, tapi saya imani waktunya yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan setelah itu saya juga dapat mimpi. Suatu hari saya dapat mimpi, saya hanya melihat sebuah selimut ya dilipat-lipat, hanya tangan dan selimut itu dilipat dengan rapihnya ditumpuk. Ketika bangun saya berdoa, apa Tuhan itu maksudnya? Tenang Cindy, satu persatu akan kubereskan permasalahan kesehatanmu, kehidupanmu satu persatu akan dibereskan. Mulai dari mimpi itu saya imani, amin, saya berdoa, saya nangis. Setelah itu, puji Tuhan, keuangan keluarga pulih, kesehatan saya satu persatu Tuhan tunjukkan. Kamu loh harus jaga sakit kamu yang ini, jaga yang ini, jaga yang ini. Setelah itu saya masuk ke rumah sakit masih. Tapi ternyata rangkaian sakit saya ini adalah timbul dari sakit-sakit yang saya tidak tahu ini. Sehingga setelah itu saya bisa menjaga hidup saya, pola makan saya semuanya, sehingga berangsur pulih hingga saat ini. Bagi sahabat yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, baik itu dalam pergumulan sakit maupun dalam pergumulan apapun dalam kehidupan yang seakan-akan kok doaku belum dijawab, kenapa Tuhan tidak berkata apa-apa dalam kehidupan saya, kenapa mukjizat terjadi dalam kehidupan orang lain tapi dalam kehidupan saya tidak. Sesungguhnya yang Tuhan rindukan adalah bukan bagaimana kita berpikir dengan orang lain, tapi bagaimana berpikir dengan hati kita yang sungguh-sungguh bisa fokus kepada Tuhan. Saat itu juga saya mengalami masa-masa di mana saya hanya fokus pada sakit penyakit saya. Bagaimana saya sembuh? Saya harus bagaimana saya sembuh? Bagaimana saya bisa jalan lagi? Bagaimana saya bisa aktivitas lagi? Saya selalu fokus seperti itu. Mau saya doa, mau saya baca firman, otak saya ke penyakit saya, bukan ke Tuhan. Ternyata ketika kita fokus sama Tuhan, Tuhan akan membereskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi kuatlah, bangkitlah bagi yang sedang dalam masa pergumulan,
Jangan merasa sendiri, karena Tuhan itu tidak pernah menutup telinganya dan tidak pernah menutup matanya. Dia melihat setiap anak-anaknya. Sekian kesaksian dari saya, semoga dapat menguatkan dan dapat memberkati sahabat solusi yang sedang dalam pergumulan ataupun dalam masalah. Masalah bukan hanya sakit penyakit, banyak sekali dalam kehidupan. Tapi respon hati yang benar itu yang selalu Tuhan cari dalam kehidupan kita. Maka dari itu, tetap bersemangat, tetap kuat, tetap percaya, tetap miliki iman dan pengharapan dalam Yesus, sehingga kasih kita semua tetap murni di hadapan Tuhan karena kita sungguh sayang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, dari kisah tadi kita bisa melihat bahwa keterbatasan manusia tidak pernah membatasi kuasa Tuhan. Di tengah keterbatasan, sakit penyakit, dan proses berdamai dengan keadaan, penyertaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Dan itu adalah bukti bahwa Ia mau dan sanggup untuk menolong kita. Namun jika hari ini kamu sedang ada dalam kondisi yang begitu berat, membuatmu lelah, letih, dan bahkan mempertanyakan Tuhan dalam hidupmu, ingat, kamu tidak perlu melewati ini seorang diri. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini dan kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemani perjalananmu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu.